Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farhan selaku dosen pada mata kuliah pagi hari ini, dan juga teman-teman mahasiswa semua, mari kita haturkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berdiskusi pada pagi hari ini tanpa suatu halangan apapun. Semoga presentasi pada hari ini dapat berjalan lancar hingga selesai nanti. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini sesuai dengan tugas yang telah diberikan, yaitu tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Saya Rizka Hulwatin Maliha selaku moderator yang bertugas pada pagi hari ini akan memandu jalannya diskusi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 9 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Rizka Hulwatin Maliha. Kemudian ada Jilan Banafsaj Zain Afifah, Ninda Salwa Arofah, Tiara Kusumawati, Rahma Ramadanti, Rosyana Azka Nasihah, Kalula Naswa Yogitasari, Miftah Lutfianti, dan yang terakhir Fadiah Adinda Murti. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, penyajian materi, ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Acara yang pertama, mari kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya yaitu penyajian materi, saya serahkan kepada Mbak Ninda. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PHIWM. Apa itu PHIWM? PHIWM atau Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah kumpulan ketentuan dasar yang berfungsi memberi arah dan pegangan dalam beramal atau bekerja sesuai dengan ajaran Islam bagi seluruh warga Muhammadiyah di berbagai aspek kehidupan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. PHIWM harus menjadi pedoman atau acuan warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Jika nilai-nilai dan norma-norma Islam itu telah dipahami dan dihayati secara mendalam, kemudian diamalkan, dengan sendirinya akan ada dampak positif bagi warga Muhammadiyah. PHIWM diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-44 di Jakarta pada tahun 2000 karena semakin terasa pentingnya kehidupan Islam sebagai perwujudan ajaran Islam dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin jauh dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Selanjutnya, ada tujuan PHIWM. Terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik atau uswah hasanah menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tuntutan PHIWM berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi. Yang pertama, kepentingan akan adanya acuan dan pedoman. Kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari keyakinan hidup Islami dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir di Jakarta pada tahun 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis. Yang kedua, perubahan sosial politik nasional. Perubahan-perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa, serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah, yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan itu di tengah gelombang perubahan itu. Yang ketiga, perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis, materialistis, dan hedonistis. Perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis atau berorientasi pada nilai guna semata
materialistis atau berorientasi pada kepentingan materi semata, dan hedonistis atau berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi yang menumbuhkan budaya indrawi atau kebudayaan duniawi yang sekuler dalam kehidupan modern abad ke-20 yang disertai dengan gaya hidup modern memasuki era abad ke-21. Lalu yang keempat, ada penetrasi budaya dan multikulturalisme. Penetrasi budaya atau masuknya budaya asing secara meluas, dan multikulturalisme atau kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serba milintasi, yang dibawa oleh globalisasi atau proses-proses hubungan sosial, ekonomi, politik, budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa. Lalu yang terakhir atau yang kelima, ada perubahan orientasi nilai dan sikap kemuhammadiyahan karena berbagai faktor. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jilan. Baik, selanjutnya akan saya ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Kerangka materi PHIWM. Yang pertama, kehidupan pribadi. Dalam akidah, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani. Dalam ibadah, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa memberikan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk. Dalam akhlak, warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak. Dalam amalah duniawiyah, setiap warga Muhammadiyah harus menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di bumi. Yang kedua, kehidupan dalam keluarga. Keluarga itu kenapa penting banget sih? Karena kedudukan keluarga itu merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa. Fungsi keluarga dalam lingkup kemuhammadiyah adalah pengkaderisasi, sehingga anak-anak tumbuh menjadi Muslim Muhammadiyah. Aktivitas keluarga dalam Muhammadiyah dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak dan menciptakan hubungan harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat. Menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan masyarakat lainnya, baik muslim maupun non-muslim, itu sudah menjadi kewajiban bagi kami, para muslim. Yang keempat, kehidupan islami dalam berorganisasi. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang dirintis dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab seluruh warga, terlebih pimpinan Muhammadiyah, untuk benar-benar menjadikan organisasi atau persyarikatan ini gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kelima, kehidupan Islami dalam mengelola amal dan usaha. Semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah pada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan. Dan seluruh pimpinan serta pengelola awal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah. Yang keenam, kehidupan Islami dalam berbisnis. Seperti yang Pak Farhan pernah bilang, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berbisnis dan sisanya profesi lain. Yang ketujuh, kehidupan Islami dalam mengembangkan profesi. Dalam memilih dan menjalankan profesinya di bidang masing-masing, hendaknya setiap anggota Muhammadiyah senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan dan kebaikan dan menjauhi keburukan atau keharaman. Yang kedelapan, Islami dalam berbangsa dan bernegara. Berpolitik dalam demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah. Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri yang jujur, benar, dan adil, serta menjauhkan diri dari politik yang kotor. Yang kesembilan, kehidupan Islami dalam melestarikan lingkungan. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjaga ciptaan Allah dan menjauhi tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ke-10, kehidupan Islami
dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap warga Muhammadiyah wajib menguasai dan memiliki keunggulan dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan menguasai ilmu tersebut tidak terpisahkan dari iman dan amal soleh yang menunjukkan derajat kaum muslimin. Yang ke-11 atau yang terakhir, kehidupan Islami dalam seni budaya. Kesenian sebagai penjelmaan rasa keindahan berdasarkan keputusan Munas Tarjih kedua-dua pada tahun 1995, karya seni hukumnya mubah atau boleh selama tidak mengarah atau mengakibatkan kerusakan, bahaya, kedurhakaan, menjadi jauh dari Allah. Menghidupkan sastra Islam sebagai strategi membangun peradaban dan kebudayaan Muslim. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kalula Naswa. Terima kasih Mbak Jilan. Saya akan membacakan kesimpulan presentasi hari ini. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau singkatannya PHIWM berisikan ketentuan dasar atau pedoman yang berfungsi untuk memberikan arah dan pegangan dalam beramal atau bekerja sesuai ajaran Islam di berbagai aspek kehidupan bagi seluruh warga Muhammadiyah. Aspek yang tercakup antara lain kehidupan Islami dalam individu, berkeluarga, bermasyarakat, organisasi, lalu mengelola amal usaha dan berbisnis, berprofesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, pengembangan ilmu dan teknologi, serta seni dan budaya. Kemudian, tuntutan PHIWM didasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi seperti kepentingan akan adanya acuan dan pedoman, perubahan sosial, politik nasional, perubahan alam pikiran, masuknya budaya asing atau multikulturalisme, serta perubahan orientasi, nilai dan sikap kemuhammadiyahan. Dengan adanya PHIWM, diharapkan seluruh anggota Muhammadiyah dapat berperilaku menunjukkan keteladanan yang baik atau uswah hasanah dan menuju terbentuknya masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, jadi inilah presentasi dari kelompok kami mengenai sesi tanya jawab. Kita akan membuka di akhir pertemuan besok di hari Selasa, insya Allah. Untuk itu, maaf jika banyak kesalahan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.